Di 3 ayat sebelumnya kita sudah bahas bahwa bapak kita Nabiullah Adam beserta ibu kita Siti Hawa. Di ayat 35 surah Al-Baqarah, di situ Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya bahwa beliau berdua ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di surga dengan fasilitas yang luar biasa untuk dinikmati semua yang ada di surga itu, kecuali satu hal, yaitu tidak boleh mendekati satu pohon. Hanya satu pohon yang tidak boleh didekati, ya kan? Kemudian jalan cerita berikutnya adalah di ayat 36, di situ Allah Ta'ala jelaskan kepada kita semua, ternyata kemudian ada gangguan yang berasal dari iblis yang membuat kemudian bapak kita dan ibu kita ini kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, ya, hingga beranak pinak hingga ke kita semua ini, ya. Lalu di ayat 37-nya di situ Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengajarkan suatu kalimat kepada bapak kita Nabiullah Adam, yaitu kalimat untuk taubat, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Kau tidak memberikan kasih sayang kepada kami, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, niscaya kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi di ayat 37 itu Allah sebenarnya juga mengajarkan kepada kita, ya Bapak Ibu sekalian, kita ini kan tidak lepas dari dosa. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Dari situ Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, ayo segera kembali kepada Allah. Jangan berlarut-larut dalam kesesatan. Jangan berlarut-larut dalam penyimpangan. Ibarat kata gini, kita udah keliru naik motor, naik mobil keliru jalannya, diterusin terus kira-kira bakal nyampe atau bakal tambah keliru kan gitu. Ya seandainya nyampe ya tambah jauh sebenarnya rutenya itu kan gitu. Orang namanya keliru diterusin. Ya udah tahu keliru baliklah kembali. Nah itu singkatnya di 3 ayat kemarin. Kemudian kita lanjutkan di ayat 38-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semua dari surga. Jika benar-benar datang kepada kamu petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat di ayat 36 juga ada perintah ihbitu. Ya. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Itu di ayat 36. Ya. Qulna ihbitu sama. Di ayat 38 juga qulna ihbitu. Kami berfirman turunlah kamu. Cuma bedanya apa? Kalau diulang nih di 2 ayat 36 dan 38 diulang perintah turun. Perbedaannya apa? Di ayat 36, di perintah pertama itu Allah tegaskan bahwa kamu turun dari surga itu dengan membawa potensi bermusuhan. Dan itu ternyata potensi itu terwujud, benar ya? Di bumi ini kita, di dunia ini satu sama lain dari kita ini saling bermusuhan, benar? Yang satu mengajak kepada satu kebenaran, yang satu mengajak kepada kesesatan. Yang satu mengajak pada persatuan, yang satu mengajak pada perpecahan.
Yang satu mengajak supaya dekat kepada Allah Ta'ala, yang satu mengajak supaya jauh dari Allah Ta'ala. Gitu. Maka jangan heran Bapak Ibu, ternyata memang di ayat 36 Allah sudah tegaskan. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Kami berfirman, turunlah kamu ya ke bumi ilal ardi. Sebagian dari kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi dari awal turunnya bapak kita dan ibu kita itu dengan potensi di mana nanti keturunannya itu bakal bermusuhan. Nah, di perintah kedua di ayat 38 ini lain perintah turunnya itu. Ya, turunlah kamu ya. Di situ Allah tegaskan lanjutannya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika benar-benar datang kepadamu petunjuk dari aku. Jadi turunnya itu nanti begitu udah nyampe di bumi, di situ nanti Allah tetapkan syariat. Ya, syariat itu apa Pak? Ketentuan hukum, ya, itu syariat. Ya, aturan hukum dari Allah Ta'ala, baik berupa akidah maupun syariatnya itu sendiri, yaitu tentang hukumnya itu sendiri maupun tentang akhlak, itu nanti masuk dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Nabi Adam dari sejak awal sudah sampai di bumi, kemudian yang tadinya mereka turunnya terpisah itu Pak. Ya, turunnya terpisah. Ya, cari itu Nabi Adam nyari di Siti Hawa itu sampai 100 tahun Pak. Jadi kalau yang masih jomblo, tenang aja pasti ketemu jodohnya. Ya pasti ya. Jodoh pasti bertemu katanya. Nah itu Nabi Adam ya. Jadi kalau ada yang nyari-nyari jodoh, ya memang dari dulunya itu Nabi Adam juga nyari-nyari istrinya itu mana istri aku. Kalau ketemu nyari GPS nggak ada waktu itu. Ketemunya di Jabal Rahmah itu sekarang itu yang Bapak Ibu kalau haji itu ketemu di Jabal Rahmah. Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Gunung kasih sayang itu ketemunya bapak kita sama ibu kita di situ. Tapi perjuangan untuk pertemuannya itu, ya kan? Begitu udah bertemu, kemudian sudah sesuai fitrah Allah Taala, kemudian beliau memiliki keturunan. Nah, begitu udah punya keturunan, itulah kemudian ditetapkan syariat. Nah, itulah yang dimaksud di ayat 38 itu. Qul nahbitu minha jami'a. Ya, turunlah kamu semua dari surga ini. Ya. Nanti kalau udah datang pada kamu petunjuk dari aku, nah, ini ada dua kemungkinan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau ada yang mau mengikuti petunjukku, ya, dari keturunan Nabi Adam itu, yang mudah-mudahan kita semua ini, ya. Jadi fa'amana bi, lalu dia mau beriman kepadaku, wa 'amila bi ta'ati, dan beramal untuk taat kepadaku. Ya, jadi kalau orang itu mengikuti petunjuk Allah itu apa konsekuensinya? Pasti dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan kepada Allah Ta'ala. Dalam hatinya itu benar-benar yakin satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah Tuhan yang Allah Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berkuasa pada dirinya Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah beriman, maka dia taat. Wa amila bi ta'ati, dia beramal soleh untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu kalau ditanya, Bapak Ibu ngapain sih? Menahan lapar, menahan haus sampai sebulan itu buat apa sih? Kalau ditanya gitu, ya itu taat kepada Allah. Ya karena taat kepada Allah. Jadi nggak usah diteliti. Oh ada manfaat kesehatannya, itu masalah yang lain. Ya orang berpuasa pasti kalau dari sisi kesehatan memang bakal sehat ini. Saluran pencernaannya bakal sehat, pikirannya juga bakal sehat. Kan gitu. Sama halnya seperti kita kalau melaksanakan sholat. Kalau ditanya buat apa sholat 5 waktu? Ya kan untuk taat pada Allah Ta'ala. Itu alasannya mendasar di situ. Kalau nanti ada manfaat di luar itu, yaitu fadilah, ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk halnya kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dilarang makan babi. Kenapa dilarang kamu menjauhi makan babi? Jawabannya ya karena taat pada Allah Ta'ala.
Kalau nanti ada manfaat-manfaat lain, oh ternyata babi itu ada cacing pitanya begini-begini, ya itu soal yang lain. Tapi yang alasan pertamanya adalah taat kepada Allah Ta'ala. Gitu loh. Nah, apa balasannya orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala? Di ayat 38 disebutkan, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dia tidak takut. Ya. Tidak takut apa? Tidak takut menghadapi masa yang akan datang. Tidak takut. Tidak takut menjalani hidup saat ini dan yang akan datang. Tidak takut. Kenapa? Loh, dia yakin bahwa Allah yang ngatur. Gitu loh, Pak. Jadi kalau orang itu serba takut, ya berarti dia masih dipertanyakan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Orang kalau serba takut berarti dia taatnya pada Allah Ta'ala juga masih dipertanyakan. Begitu. Asalkan kita ini sudah berupaya, sudah berusaha, sudah berikhtiar, selebihnya serahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Itu harus rumusnya seperti itu. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih. Tidak sedih di sini maksudnya apa? Fil akhirah, nanti di akhirat itu tidak akan sedih. Kenapa? Bi ayatul jannah, karena mereka pasti masuk surga. Apa yang bakal disedihkan? Jadi orang itu bakal sedih besok itu kalau ternyata amalnya kurang, kemudian divonis masuk neraka, bakal sedih. Nah, gitu. Di dunia ini akan tanda kesuksesan itu cuma satu, Pak. Tanda kesuksesan itu cuma satu. Apa tanda kesuksesannya? Besok kalau dia didatangi malaikat maut dan ternyata dia husnul khatimah, itulah sukses. Ya Pak ya. Jadi kalau yang lain-lain soal jabatan, soal kekayaan itu mah ukuran duniawi. Ya orang sukses yang fata morgana. Apa enggak kemudian kita mengejar? Ya boleh, silahkan. Asalkan cara-caranya halal, dari kekayaan boleh, dari jabatan boleh. Tidak ada yang dilarang, asalkan dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar syariat. Tapi harus dicatat bahwa sesungguhnya kesuksesan kita itu bukan di situ. Kesuksesan kita itu adalah ketika roh kita ini berpisah dari jasad kita dalam kondisi bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itulah kesuksesan yang benar-benar. Kesuksesan yang sejati. Itulah kalau kita bisa husnul khatimah, happy ending. Akhirnya sukses. Husnul khatimah, khatimah itu akhir. Husnul itu bagus, akhir yang bagus. Jangan sampai suul khatimah, akhir yang buruk. Kalau udah akhir yang buruk, na'udzubillah. Ya, ini yang harus dijauhi oleh kita. Bagaimana supaya husnul khatimah? Para ulama ya di salah satunya di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah menyebutkan, menjelaskan kepada kita. Kalau kita mau tahu bahwa apakah akhir hidup kita itu nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, indikasinya gampang. Satu saja. Indikasinya satu. Suka bertobat atau enggak? Suka bertobat atau menunda-nunda tobat? Itu indikatornya, Pak. Kalau Bapak Ibu suka bertobat, insya Allah akhir hidupnya husnul khatimah. Tapi kalau suka menunda-nunda tobat, akhir hidupnya kemungkinan besar su'ul khatimah. Gitu. Ini salah sedikit istighfar, dosa sedikit tobat. Jangan menunda-nunda aja tobatnya. Paling nanti hari ini juga ngelakuin lagi. Ya ngelakuin lagi ya tobat lagi. Gitu loh. Kata Nabi, seandainya kamu melakukan dosa yang sama di hari itu sebanyak 70 kali, maka sebanyak 70 kali itu pula kamu harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Bapak nanti lama-lama kan jadi tobat sambal gitu. Apa tobat sambal itu orang kita ini istilah. Kalau di Arab nggak ada itu istilah itu. Istilah di Indonesia tobat sambal itu ya katanya pedes. Tapi kok kalau ada disuguhin lagi rujak ya mau lagi itu tobat sambal. Tobat kan gitu. Ya kan? Itu tomat. Ya kan? Jadi kalau ya nggak apa-apa. Artinya namanya orang berproses. Orang lagi berproses. Mohon maaf ya.
Kalau lagi katakan lagi doyan main judi, ya namanya doyan, nggak bisa langsung otomatis hari itu langsung sembuh. Kita cobalah kurangin, gitu kan? Lama-lama insya Allah benar-benar lurus, benar-benar kembali pada Allah. Gitu. Orang suka berzina, nggak bisa juga langsung hari itu stop. Jadi, tapi dia harus bertekad, punya komitmen pada Allah Taala. Gitu. Makanya komponen taubat itu 3. Yang pertama menyesal, an-nadmu. Jadi menyesal itu komponen pertama. Maka kata Rasul, at-taubah hiya an-nadmu. Taubat itu adalah menyesal. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa Ustaz taubat itu harus menyesal? Nah, iya. Orang nggak menyesal, dia mengakui nggak? Nggak bakal mengakui. Namanya juga nggak menyesal. Orang harus menyesal dulu. Iya ya Allah, saya kenapa ya kok begini? Kenapa ya saya ngelakuin ini? Saya menyesal. Baru dia mengaku yang kedua. Yang ketiga baru dia berkomitmen untuk tidak mengulang. Menyesal, mengakui, komitmen tidak mengulang. Ketiga. Jadi koruptor tuh yang nilai uang sampai triliunan rupiah itu, nggak menyesal. Malah dia dada-dada gitu di kamera, senyum-senyum. Udah nggak ada orang malunya. Kenapa udah nggak menyesal? Gimana dia mau diminta untuk mengakui? Nggak bakal mengakui orang nggak menyesal. Malah yang lucu itu begitu dia ditanya wartawan, gimana Pak? Waduh saya ini dizolimi. Lah yang membuat kalau dia yang menzolimi malah dia bilang dia yang dizolimi. Udah kebalik-balik otaknya kan ya. Makanya kembali lagi, taubat itu adalah menyesal. Lah menyesal itu ada kesadaran pada dirinya sendiri gitu. Gak usah dipaksa-paksa sama orang. Kalau dipaksa-paksa gak ada itu penyesalan. Maka kesadaran diri itu harus dihidupkan melalui apa? Melalui majelis taklim. Hadir di majelis taklim. Hadir di majelis ilmu. Diuraikan ke diri Salafus Syairiyah itu bagaimana caranya supaya orang itu bisa sadar. Yang pertama itu dibangkitkan dulu. Hatinya yang tertidur itu dibangkitkan dulu. Bagaimana caranya supaya hatinya itu terbangun dari tidurnya? Datangin ulama, hadir di majelis ilmu. Nah kalau cuma di rumah terus kemudian bergaulnya dengan orang-orang itu juga, ya selamanya ya hatinya ya tetap tidur, nggak bakal sadar-sadar. Gitu. Ya, baik kita lanjut. Ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Begitu. Jadi kalau di ayat 38 Allah tegaskan, ini anak cucu Adam ini, ya kan? Jadi Allah Ta'ala kan memerintahkan kepada Nabi Adam, Nabi dan Siti Hawa, kamu turun deh ke bumi. Nanti begitu kamu udah nyampe di bumi, udah beranak pinak, nanti di situ ada syariat. Ringkas ceritanya gitu ya Pak ya. Nanti daripada kalau cuma diterjemahin nanti Bapak bingung, ini saya kasih kesimpulan. Ayat 38 itu kesimpulannya begini. Allah perintahkan turun ini Nabi Adam dan Siti Hawa. Nanti sampai di bumi, ini kronologisnya gitu, kalau udah sampai di bumi udah beranak pinak, Allah turunkan syariat orang sebagai petunjuk. Nah nanti ada dua kemungkinan. Keturunan Nabi Adam itu ada yang ikut petunjuk Allah dan ada juga yang mendustakan. Dan ternyata benar. Isa, Qabil dan Habil. Habil itu dipasangkan dengan Iklimah, sementara Qabil dengan Labuda. Ini kisah cinta, romansa cinta zaman dulu, Pak Haji. Jadi udah ribuan tahun yang lalu, ya.
Kenapa si cowok itu cari cewek itu yang cantik, yang bening? Ya memang dulu ya, dari kakeknya tuh ya udah kayak gitu. Tinggal itu ketawa-ketawa itu yang muda-muda itu. Tinggal sekarang itu ikutin dulu syariat. Jangan nanti kejadian kayak mobil. Mobil itu udah dipasangkan dengan labuda, sementara labuda itu hitam kulitnya. Sementara yang iklimannya itu bening. Kata si mobil. Lah gua kan pas turun itu lahir kan sama iklima. Kenapa harus dipisah sama iklima kata dia? Kenapa harus dipasangkan sama labuda? Gak mau lah, kata dia. Saya gak mau, kata dia. Saya maunya tetap sama iklima. Udah. Karena dari awal dia udah menentang, itu kan aturan dari Allah Ta'ala, Pak. Bukan Nabi ada yang bikin-bikin, itu Allah Ta'ala. Zaman dulu kan belum sebaya ini manusianya. Yang ada cuma anaknya Nabi Adam 20 pasang, jadi totalnya ada 40 anak. 20 pasang berarti 40 anak. Dipasang-pasangin lah. Ya, cuma ya anaknya sendiri kan nggak mungkin mau dijodohin sama keluarga orang lain, orang baru adanya keluarga Nabi Adam. Jadi dulu ya boleh nikah dengan saudara kandung, masih boleh, orang nggak ada keluarga yang lain kan gitu. Udah, singkat cerita akhirnya karena dikomporin sama iblis, si Qabil itu hanya membunuh Habil. Habil dibunuh oleh Qabil. Itulah peristiwa pembunuhan pertama. Udah terjadi, gitu loh, udah terjadi. Pertentangan orang-orang yang menentang ayatnya Allah Ta'ala itu sudah terjadi. Maka Habil itulah pemimpinnya penduduk, Qabil itu pemimpin penduduk neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka, yaitu orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Nah sekarang Bapak Ibu kembali kepada kita, mau ikut siapa? Ikut leluhur kita yang taat kepada petunjuknya Allah, atau ikut leluhur kita yang ingkar dan mendustakan firman-Nya Allah Ta'ala? Itu di ayat 38 dan 39 itu nanti bisa dibaca lagi. Ya. Oke, selesai nih kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa sudah selesai kita bahas sampai 39. Kita lanjut dikit. Ya, lanjut. Ya, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kok tiba-tiba ngomong Bani Israel, Pak? Bapak Ibu pasti nanya. Jadi di surah Al-Baqarah itu di awalnya membahas secara umum ya tentang jenis-jenis manusia. Jenis-jenis manusia yang mendapatkan beban syariat. Ada jenis manusia yang kafir, ada jenis manusia yang mukmin, ada jenis manusia yang munafik. Itu di awal surat. Nanti dibaca lagi deh. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam dan kisah yang berkaitan dengan kisah iblis. Baru yang ketiga ini Allah menjelaskan tentang Bani Israel. Nah, kaitannya apa, Pak? Jadi kalau kita mau mencari kaitannya, ya, jadi di awal surat Allah jelaskan ini jenis manusia ini ada 3 ragam. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Kan? Nah, cerita awalnya seperti apa? Kok bisa ada 3 macam itu? Ya, cerita awalnya itu dari mulai penciptaan Nabi Adam, gitu ya. Kemudian ternyata Nabi Adam ditipu oleh iblis, yang kemudian beliau diturunkan ke bumi, dan ketika udah nyampe di bumi itu
Allah bebankan syariat. Jadi kalau kemudian di awal surat ditegaskan bahwa ada 3 macam manusia itu, ya karena konsekuensi dari diturunkannya Nabi Adam dengan membawa syariat. Ya, keturunan Nabi Adam ini kan mengikuti syariat dari Nabi Adam. Nabi Adam membawa syariat diikuti oleh keturunan. Nanti berganti nabi ada syariat masing-masing. Kan gitu. Lah kemudian kenapa yang ketiga dimunculkan Bani Israel? Lah Bani Israel itu menjadi contoh konkret kelompok manusia yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita uraiin lagi dari membahas secara umum, kemudian membahas secara khusus, contoh khusus, bisa dipahami. Jadi kalau nggak dipahami nggak apa-apa, sudah dapat pahala. Jadi kembali lagi, jadi kan Allah udah jelasin secara umum orang kafir, orang munafik, orang mukmin, kemudian sekarang dikasih contoh yang real. Jenis manusia yang sudah mendapatkan berbagai macam anugerah dari Allah Ta'ala, tapi ternyata dia ingkar pada Allah Ta'ala. Siapa itu? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani itu anak cucu. Artinya Bani itu anak cucu. Israel. Siapa sih Israel itu? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu anak dari Nabi dan cucu dari Nabi. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Itulah Nabi Yakub. Punya keturunan 12 anak dari beberapa istri itu. Tapi ya gitu itu macam-macam anaknya. Tapi nanti suatu saat kita akan membahas itu sampai kejadian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu kelanjutan dari kisah Bani Israel. Nanti ada dibahas di surat Al-Baqarah. Jadi di sini disebutkan wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dari apa aja nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel? Yang pertama, diselamatkan dari Fir'aun. Dibelah itu yang namanya lautan supaya mereka bisa menyeberangi dari Mesir menuju Palestina. Udah nyampe di Palestina, belum sampai Palestina ya, udah nyampe daratan lah. Begitu udah nyebrang lautan, udah nyampe daratan, mereka kelaparan, mereka minta makanan dari langit, diberikan oleh Allah Ta'ala. Mereka haus, disuruh ketuk itu batu, kemudian keluar air. Berbagai macam itu yang namanya kenikmatan dari Allah Ta'ala. Tapi apa balasannya? Nanti coba kita lihat. Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjimu padaku, ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku padamu. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadaku kamu takut. Jadi di ayat 40 ini Allah Ta'ala tegaskan Bani Israel ini sudah banyak nikmat yang diterima dari Allah Ta'ala. Kan? Kemudian Allah minta kepada mereka, yaitu Bani Israel yang hidup di zamannya Nabi Muhammad itu, sekarang kamu penuhi janjimu padaku. Apa janjinya kepada Allah Ta'ala? Beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iman kepada Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam Taurat. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel itu di zaman Nabi Muhammad waktu masih hidup itu diminta Allah Ta'ala, sekarang kamu saatnya penuhi janjimu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, niscaya aku penuhi janjiku padamu. Apa janjinya Allah pada mereka? Yaitu memberikan pahala dan memasukkan surga ke dalam surga. Dan Allah tegaskan di akhir ayat, hendaknya kamu takut padaku. Artinya apa? Jangan kamu sampai mengingkari janjimu yang sudah tertera di dalam Taurat. Tapi kenyataannya gimana Pak? Orang Yahudi sampai sekarang yang paling banyak yang ingkar kepada Islam. Coba lihat aja berita-berita yang menyebutkan Islam itu ya dibikin sama Yahudi dan Israel. Nah, yang bodohnya kenapa umat Islam itu ikut? Dan gitu. Dibikin sama mereka skenario-nya itu mereka ikut. Yang aneh ya. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu kepada
kitab suci yang aku turunkan, yaitu kepada Al-Quran. Jadi Bani Israel itu pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beriman kepada Al-Quran. Jadi ini kisah ini surah Al-Baqarah kan turun di Madinah sesudah Nabi kita hijrah dari Makkah, termasuk surat Madaniyah. Dan di Madinah itu ada komunitas Yahudi yang sangat potensial, ya potensial untuk mengadu domba juga, provokator. Jadi Aus dan Khazraj itu ada dua suku besar di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj itu suka berperang ya juga gara-garanya diprovokasi sama Yahudi di Madinah. Maka orang-orang Yahudi di Madinah itu pun juga mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, aminu bima anzaltu, berimanlah kamu kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Quran ini membenarkan kitab suci yang ada bersamamu, yaitu Taurat. Al-Quran ini membenarkan tentang Taurat, bahwa Taurat itu memang benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat yang asli itu ajarannya tauhid. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi manusia yang pertama kafir. Jangan kamu menjadi manusia yang pertama kali mengingkar gitu. Wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kamu jual ayatku ini dengan harga yang murah. Wa iyaya tattaqun, dan hendaknya kamu bertakwa kepadaku. Maksudnya apa dijual ayatnya ini? Dan sekarang mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad hanya karena cinta kepada dunia. Ya, itu adalah artinya menjual ayat-ayat Allah Ta'ala. Dunia dan seisinya itu nggak ada seberapanya dengan kita beriman pada Allah Ta'ala. Maka di situ disebutkan jangan kamu jual dengan harga murah. Maksudnya dengan harga murah itu apa? Ya dunia ini walaupun harganya triliunan itu tetap murah kalau dibandingkan iman kepada Allah Ta'ala. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak? Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tadi yang dijelaskan Ustaz mengenai status husnul khotimah dan su'ul khotimah di satu ayat. Ya. Banyak kita mendengar dari orang-orang, baik itu dari medsos ataupun di berita lain, sebuah ungkapan doa atas adanya berita duka cita. Endingnya akhirnya banyak yang mengatakan semoga husnul khotimah. Nah, kata-kata husnul khotimah itu sendiri kan akhir hayat, itu masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal kan ya sudah nggak ada husnul atau seul, akhir hayat kan itu kan sudah meninggal gitu ya. Nah, itu mohon penegasan Ustaz saja. Ungkapannya sering ditanya lagi. Kita dengar semoga husnul khotimah itu ternyata kesalahan. Ya. Jadi pertanyaan Pak Jimarjoni ini kan gini. Ini saya ulang lagi ya, biar nggak clear ini saya mau jawabnya. Jadi kata beliau, ada orang meninggal ini ceritanya, ya sudah wafat, ya mungkin sudah bisa jadi belum dirawat, ada dirawat maksudnya belum dimandiin, belum dikafani, atau boleh jadi sudah dikafani, bahkan sudah dimakamkan, ada kemungkinan itu. Tapi yang jelas dia sudah wafat, sudah tercabut nyawanya. Pertanyaannya, apakah ketika saudara kita atau kawan kita yang sudah wafat itu, yang sudah diambil nyawanya, sudah terpisah antara nyawa dengan jasadnya itu, kemudian kita ucapkan semoga amal kebajikannya diterima Allah Ta'ala, seluruh dosanya diampuni, dan semoga diwafatkan dalam husnul khatimah, itu benar apa enggak? Benar jawabannya. Kenapa? Nah, kan kita nggak tahu. Pada saat dia nazak itu sakaratul maut, ya nazak itu dicabut, itu nazak namanya. An-naz'u, naz'u itu artinya dicabut. Ya, pada saat nazak atau sakaratul maut, atau kalau orang Jawa bilang sekarat. Sekarat itu dari bahasa Arab, sakaratul maut. Jadi mengalami sakit yang luar biasa karena kematian, proses kematian. Itu namanya sakaratul maut. Sakara itu bisa dibilang mabuk. Ya orang namanya orang
dicabut itu luar biasa, sakitnya udah kayak udah karu-karu ya, waktu saya belum pernah ngerasain. Ada yang pernah ngerasain nggak? Tapi ini yang namanya itu kan saking sakitnya jadi dibilang tuh udah kayak mabok, sakaratul maut. Jadi orang yang merasakan kesakitan yang luar biasa karena proses kematian itu namanya sakaratul maut. Orang Jawa menyingkat sekarat. Nah kita pada waktu teman kita atau saudara kita tuh proses sakaratul maut kan kita nggak tahu, itu gaib. Malaikat datang kita juga nggak tahu, dicabutnya kita juga nggak tahu, walaupun boleh jadi kita ada di sampingnya dia pada saat dia udah mangap gitu. Ya. Paling kita ya kita tahu ya gitulah proses gitu udah tahu. Sampai hembusan terakhir itu namanya hembusan terakhir itu memang benar. Almarhum bapak saya itu kan kita rekam gitu. Ya memang ada hembusan terakhir itu ada. Tapi kita kan nggak tahu itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Cuma kita berharap mudah-mudahan memang beliaunya itu husnul khatimah. Jadi nggak salah, karena itu doa. Doa mudah-mudahan Allah mewafatkannya waktu beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu itu dalam kondisi husnul khatimah. Nggak salah. Gitu Pak. Ada yang lain? Terakhir. Di luar tema Pak Ustadz. Hah? Di luar tema. Ini Pak Ustadz, mengenai rukun sujud kan ada 7 Pak Ustadz ya? Ya. Apakah hidung itu nempel ke ini apa termasuk sunnah atau gimana itu Pak Ustadz? Nempel di karpet. Iya. Masuk dalam kategori bola apa enggak? Kata gimana Ya. itu? Ya. Kalau seandainya pakai masker, nempelnya di masker itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Baik, ini di luar. Saya jawab singkat. Pakai karpet, pakai sajadah itu nggak ada masalah. Ya. Jadi ini kan kita tetap menempel ke bumi. Masa kemudian kalau permasalahannya karena ada karpet, kemudian dianggap itu nggak nempel ke bumi, ya kalau gitu keramiknya dicopot juga. Marmernya dicopot juga kan gitu. Jadi itu logika orang yang nggak tahu itu dasarnya dari mana. Walaupun ada aliran yang seperti itu. Kita masuk ke masjid itu di luar jauh sebelum ada corona itu dia nggak pakai karpet ke masjidnya. Kenapa ditanya itu Pak? Kita harus nempel langsung ke bumi lah. Itu kan bukan bumi orang itu keramik. Jadi mempersulit diri sendiri dia itu, gitu loh. Jadi kalau secara fikih yang membuat tidak sah itu begini, saya pakai serban saya kebetulan panjang, ya, dan dia ngikutin gerakan badan saya serbannya. Berbeda begini, kalau serbannya panjang kemudian sampai ke ini lantai, pas yang bagian ke lantai itu dia diem aja, yang hanya di sini aja dia ikut. Kalau kening kita nempel di serban kita yang dia nggak bergerak itu nggak ada masalah. Tapi kalau serbannya cuma pendek, begitu kita sujud ini kain serbannya nempel di sini, kemudian kening kita di sini, nggak sah. Itu udah dibahas semua di kitab-kitab fikih semua dibahas. Artinya apa di situ kesimpulannya? Kalau apa itu kebijakan apa ini alas ini tidak ikut serta dengan gerakan tubuh kita, itu nggak jadi masalah. Sah. Termasuk ini karpet permadani ini nggak ada masalah. Sajadah itu kan dia nggak ikut gerakan kita. Itu logika hukumnya di kitab-kitab seperti itu. Tapi kalau kemudian kita kening kita itu nempel di serban kita yang cuma pendek gini, yang ikut gerak terus kan kalau pendek gini seperti yang dipakai Pak Jifri itu, terus tiba-tiba serbannya yang taruh di sini kena kening kita, nggak sah sujud. Paham ya? Bisa diikuti. Peci nggak sama. Peci itu jangan segini gini. Ini kan ketutup, naikin supaya kena. Jadi 7 anggota itu Bapak Ibu, ini kening 1, 2, 3, 4, 5 lutut. Tapi lutut kan ketutup. Ya iyalah, karena kan batal malah ini aurat. Tapi ini kan harus nempel di sini. Ya, yang penting menempel. Kemudian
ini jari jemari yang ada di kaki 6, 7. Jadi kening 1, telapak kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri dan ini apa namanya jari. Jadi ada dua pendapat di sini. Jari kaki itu ditekuk. Bukan hanya gini aja. Bukan hanya tek gitu, paham maksudnya? Kalau gini tuh kan, gini aja. Atau apalagi gini, ada yang bilang nggak sah, tapi yang benar tekuk. Ya kita untuk kehati-hatian mending ikutin yang tekuk. Ada dibahas di kitab. Baik itu aja. Jadi itu nggak termasuk ya? Kenapa? Belum baru tanya kan lagi belum pakai masker kan? Oh iya. Hidung ini nggak masuk. Belum masuk. Ya. Jadi yang terpenting ke sini, kening, tidak. Kalau hidung nggak. Ya. Walaupun afdalnya hidungnya kena. Afdalnya. Ya, ada di kitab-kitab Fathul Qarib juga dibahas. Ya, artinya kalau memang terpaksa tertutup, itu yang penting keningnya, jidatnya tetap menempel. Ya kalau mau hati-hati ya udah dituturin dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kena. Tapi nggak harus. Yang harus itu sih, bukan hidung. Ya, apalagi kita pesek, kalau pesek susah. Kalau yang mancung enak. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah.